Yesus bersabda, "Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Dunia kita berkembang pesat dengan konsumsi. Kita dibombardir dengan pesan untuk membeli lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan menjadi lebih banyak. Mengejar kekayaan materi ini bisa terasa sangat membebani. Ini menjanjikan kebahagiaan tetapi seringkali menghasilkan kehampaan. Banyak yang terjebak dalam siklus keinginan dan perolehan, tidak pernah benar-benar menemukan kepuasan. Fokus pada dunia materi ini dapat mengalihkan kita dari apa yang benar-benar penting. Kita diciptakan untuk koneksi, untuk tujuan, untuk sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Ketika kita memprioritaskan kepemilikan daripada manusia, kita kehilangan pandangan tentang kemanusiaan kita bersama. Kita menjadi terisolasi dalam pengejaran kita akan lebih banyak. Daya pikat gadget terbaru atau tren mode terbaru sangat kuat. Namun, itu pada akhirnya memudar. Kepuasan sejati tidak dapat ditemukan dalam kepemilikan yang cepat berlalu. Itu terletak pada sesuatu yang dalam suasana yang sesuatu berbicara kerinduan kita. Tantangan zaman kita adalah menolak tarikan konsumerisme. Kita harus mencari kehidupan yang bertujuan di luar akumulasi benda. Perjalanan ini dimulai dengan berbalik ke dalam dan menjelajahi dimensi spiritual dari keberadaan kita. Bahkan di tengah-tengah kelimpahan materi, kerinduan yang dalam tetap ada. Orang-orang mencari sesuatu yang lebih dari apa yang ditawarkan dunia materi. Kerinduan akan makna ini bersifat universal. Itu melampaui budaya, agama, dan latar belakang sosial ekonomi. Kita melihat minat baru dalam spiritualitas, perhatian, dan pertumbuhan pribadi. Orang-orang menjelajahi tradisi kebijaksanaan kuno dan mencari penghiburan dalam praktik kontemplatif. Kelaparan spiritual ini menunjukkan keinginan bawaan kita untuk koneksi, transendensi, dan rasa memiliki. Pencarian akan kedamaian batin ini adalah tanda yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak semata-mata ditentukan oleh keinginan material kita. Kita adalah makhluk spiritual yang berusaha memahami tempat kita di alam semesta dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Gereja, dengan sejarah bimbingan spiritualnya yang kaya, menawarkan jalan untuk eksplorasi ini. Ini merais gerangan dihapihit dunia umja dan hubungan kita dengan Yesus ilahi. Ini adalah mercusual rahban mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam pencarian. Gereja menawarkan hadiah yang mendalam bagi umat manusia, pesan Yesus Kristus. Kristus yang memproklamirkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, memberikan jalan menuju kepenuhan sejati. Ajaran-ajarannya menekankan kasih, kasih sayang, dan pelayanan kepada sesama. Pesan ini beresonansi kuat dengan hati manusia. Itu berbicara kepada kerinduan kita akan koneksi, tujuan, dan pengampunan. Kehidupan Kristus menawarkan model untuk hidup secara otentik, merangkul kerentanan, dan memberikan rahmat kepada diri kita sendiri dan orang lain. Warisan spiritual gereja adalah harta karun berupa kebijaksanaan dan bimbingan. Melalui kitab suci, tradisi, dan sakramen, ia menawarkan alat untuk tumbuhan rohani, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, dan menjalani kehidupan yang bertujuan. Warisan ini tidak statis, itu adalah tradisi hidup yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman kita. Pesan harapan, kasih, dan penebusan gereja tak relevan tensingkan seperti perabot abadnya. Bagian 4, berjalan mengikuti jejak Kristus. Misi gereja adalah untuk mewujudkan ajaran Kristus di dunia. Ini berarti merangkul nilai-nilai kerendahan hati, pelayanan, dan pengorbanan diri. Itu membutuhkan kesediaan untuk berdiri bersama mereka yang terpinggirkan, mengadvokasi keadilan, dan memberikan belas kasih kepada semua. Kehidupan Kristus adalah bukti cinta radikal dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada orang miskin dan orang buangan.
Dia menantang status quo dan menyerukan transformasi hati dan masyarakat. Gereja dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Ini membutuhkan keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada penguasa, untuk menantang ketidakadilan, dan untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Ini menuntut komitmen terhadap keadilan sosial, kepedulian lingkungan, dan pembangunan perdamaian. Jalan pemuridan tidak selalu mudah. Itu membutuhkan pengorbanan, ketekunan, dan kesediaan untuk keberlanjutan. Tapi itulah jalan jiwa berkepuasan sedih dan dawang singlang di dunia. Bagian 5. Undangan universal. Pesan gereja adalah untuk semua orang. Itu melampaui batas budaya, etnis, dan kepercayaan. Ini adalah undangan untuk mengalami kuasa transformatif dari kasih Tuhan dan untuk bergabung dalam pekerjaan membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Undangan ini ditawarkan dengan menghormati kebebasan individu dan kesucian hati nurani. Gereja mengusulkan, tidak memaksakan. Ini berusaha untuk terlibat dalam dialog, untuk membangun jembatan pengertian, dan untuk menumbuhkan semangat saling menghormati. Gereja mengakui martabat yang melekat pada setiap manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini merangkul keragaman dan merayakan karunia unik yang dibawa setiap orang kepada komunitas. Kepada mereka yang mencari makna, yang merindukan sesuatu yang lebih, gereja mengulurkan tangan yang ramah. Ini menawarkan ruang untuk eksplorasi, untuk mempertanyakan konsisten. Bagian 6. Kebebasan untuk memilih. Kebebasan beragama adalah yang terpenting. Itu adalah landasan masyarakat yang adil dan merata. Ini menjamin hak untuk menjalankan keyakinan seseorang secara bebas dan terbuka, tanpa rasa takut akan penganiayaan atau diskriminasi. Kebebasan ini penting untuk berkembangnya semua agama dan kepercayaan. Ini memungkinkan keragaman perspektif untuk memperkaya masyarakat dan menumbuhkan iklim saling menghormati dan pengertian. Ketika kebebasan beragama dihormati, semua kebebasan lainnya diperkuat. Ini menciptakan ruang untuk dialog terbuka, pemikiran kritis, dan pencarian kebenaran. Ini memberdayakan individu untuk hidup secara otentik dan menyumbangkan bakat unik mereka untuk kebaikan bersama. Gereja mengadvokasi kebebasan beragama untuk semua orang, dimanapun. Ia mengakui bahwa kebebasan sejati berkembang dalam lingkungan yang saling menghormati, toleransi, dan pengertian. Ini tentu orang still kehendak baik untuk bekerja sama membangun jotsi, di mana setiap orang ingin swing sepenuh nuraninya.